bacaan Alkitab berbicara tentang syarat-syarat untuk mengikut Tuhan. Syarat-syarat untuk mengikut Tuhan ini bagi Tuhan Yesus adalah hal yang penting untuk disampaikan, supaya setiap orang yang mengikut Dia tahu benar bahwa mereka punya tanggung jawab, bahwa ada konsekuensi iman yang harus mereka lakukan dalam mengikut Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Syarat mengikut Tuhan dalam ayat yang ke-23 pembacaan kita ini paling tidak tercatat oleh penulis Injil, baik itu Lukas, Matius maupun Markus. Ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri adalah pengorbanan, bahwa seseorang ia harus mampu untuk menanggalkan, mengorbankan kepentingan-kepentingan dirinya dan menempatkan dirinya dalam kepentingan-kepentingan orang lain, terlebih kepentingan Tuhan. Ketika seseorang mampu menyangkal dirinya, maka dia akan fokus kepada tujuan hidupnya, yaitu mengikut Tuhan. Jika seseorang belum menyangkal dirinya, maka perjalanan kehidupan untuk mengikut Tuhan akan selalu terhambat dengan hal-hal duniawi dan keegoan dirinya. Oleh sebab itu Tuhan menempatkan syarat pertama ini untuk dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang mau mengikut Dia. Yang kedua dikatakan di dalam ayat 23, memikul salibnya setiap hari. Saudara-saudara, kita tahu bersama, salib adalah lambang penderitaan, lambang kutuk, lambang penolakan, lambang kehinaan. Bagi Yesus, memikul salib yang merupakan lambang dari kutuk, penderitaan, kehinaan, penolakan, Ia mau melepaskan kita yang seharusnya mengalami dan menerima konsekuensi dari salib itu, yaitu ditolak, dihina, menderita, dan bahkan mati. Yesus mau mengambil alih sesuatu yang harusnya dibebankan kepada saudara dan saya karena dosa-dosa kita. Dan karena itu ketika Yesus minta supaya kita juga memikul salib, bukan berarti kita harus memikul salib seperti yang Yesus lakukan. Tetapi kesetiaan dalam memikul dan menjalani penderitaan, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Seperti Yesus, Ia setia kepada perintah Sang Bapa untuk menderita, bahkan untuk mati bagi dunia ini. Maka pada saat prosesi salib itu dijalani, pada saat perjalanan Via Dolorosa itu dilakukan oleh Yesus, Ia menjalani semuanya dengan setia. Bahwa kita harus memikul salib setiap hari, yaitu menjalani kehidupan dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam permasalahan, dalam setiap keadaan-keadaan yang tidak baik. Tetaplah setia untuk menjalani seluruh proses itu seperti Yesus yang memikul salibnya juga dalam kesetiaan. Yang ketiga dikatakan di dalam ayat 23, dan mengikut aku. Saya mencoba untuk menyederhanakan poin ketiga ini dengan mengikut perintah dan firman-Nya. Saudara-saudara, ketika seseorang sudah ada di dalam penyangkalan diri, ketika seseorang sudah memikul salib dalam kesetiaannya, dan ketika seseorang mengikut perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya, maka dipastikan kehidupan orang itu akan selalu ada dalam koridor yang benar.
Dipastikan bahwa perjalanan kehidupan manusia-manusia yang sudah mengikuti syarat-syarat ini adalah kehidupan yang akan terarah kepada Allah. Namun jika tidak, maka kehidupan kita yang belum melakukan 3 syarat ini, kita tidak akan pernah ada dalam koridor, di dalam jalan yang ditetapkan dan dikehendaki Allah untuk kita tapaki dalam hal mengikut Dia.